Elkan kembali tidak dipanggil. Ada alasan tertentu ya tidak dipanggil? 그 부분에 대해서는 엘칸한테 직접 물어보면 가장 잘 알 것이다. 스스로 잘 알고 있으니까 그쪽 가서 물어보라고. Kabar buruk harus diterima Timnas Indonesia. Pasalnya Yance Sayuri dan Nathan Choyaon mengalami cedera pada sesi latihan perdana Timnas Indonesia. Latihan tersebut merupakan persiapan Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yance Sayuri tiba-tiba terjatuh saat menjalani latihan fisik mengelilingi setengah lapangan ketika sudah memasuki beberapa putaran. Melihat situasi Yance, tim medis pun langsung menghampiri pemain 26 tahun itu untuk memberi perawatan. Tim medis lalu memerban paha kiri Yance sambil membopongnya keluar lapangan. Sang pemain pun tidak melanjutkan latihan bersama penggawa Garuda yang lainnya yang masih dilanjutkan dengan beberapa sesi seperti rondo. Selain Yance Sayuri, pemain yang terpantau mengalami cedera di latihan perdana Timnas Indonesia adalah Nathan Choyaon. Dengan kondisi tersebut, belum dapat diketahui apakah Yance dan Nathan masih tergabung dalam skuad Garuda atau dicoret dan diganti pemain lain untuk 2 laga putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes resmi absen di laga Timnas Indonesia versus Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 6 Juni 2024. Kepastian itu dikonfirmasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan waktu kedatangan Jai Itzes dan laga Timnas Indonesia memang mepet. Jadi, ia memastikan bek bertinggi badan 190 cm itu akan absen dalam laga kontra Irak. Untuk Jai karena dia masuk final playoff mungkin baru akan sampai pada 5 Juni, untuk tanggal 6 pertandingan lawan Irak kita akan bermain, tetapi untuk Jai akan absen, ujar Shin Tae-yong. Sekadar diketahui, Jai Itzes masih ada tugas bersama sang klub, Venezia FC. Ia dijadwalkan membela Venezia FC kontra Cremonese dalam final playoff menuju Liga Italia 2024 hingga 2025. Laga kedua tim ini akan berlangsung pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Jai Itzes kemungkinan baru akan turun saat Timnas Indonesia jumpa Filipina dalam ajang yang sama. Laga itu akan dimainkan di SUGBK, Jakarta, pada Kamis 11 Juni 2024. Shin Tae-yong menjawab pertanyaan soal ketiadaan Elkan Bagot dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia pada akhir Mei ini sebelum berhadapan dengan Tanzania, Irak, dan Filipina. Bagot yang sudah memiliki 24 caps di Timnas Indonesia untuk sementara tampaknya tidak akan menambah menit bermain di skuad Garuda. Pemain Ipswich Town yang sempat dipinjamkan ke beberapa klub itu tak dipanggil Shin dalam TC Timnas Indonesia kali ini. Banyak pertanyaan soal ketiadaan Bagot di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun menerangkan soal tidak memanggil Bagot jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepada Elkan. Elkan yang lebih tahu, ujar Shin Tae-yong. Elkan sudah menjadi bagian Timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Semula Elkan menjadi bagian tim junior. Kemudian Elkan tampil di tim senior dan menjalani debut pada 2021 dan menjadi bagian Timnas Indonesia di Piala AFF. ST sempat berusaha memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat Timnas U23 di playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea, namun pemain Ipswich Town itu gagal memperkuat tim Garuda Muda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membawa kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air. Ia memastikan bahwa pembangunan tahap pertama training center Timnas Indonesia telah mencapai 90%. Asrama, lapangan rumput alami, dan lapangan sintetis sudah hampir sempurna. Beberapa bagian seperti asrama, lapangan rumput, dan lapangan sintetis telah 90% rampung, ujar Erick Thohir. Progres pesat ini juga mendapat apresiasi dari delegasi FIFA yang melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan. Erick Thohir menegaskan komitmen PSSI dalam mempercepat pembangunan TC demi transformasi sepak bola Indonesia. PSSI berkomitmen untuk mempercepat pembangunan TC demi transformasi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kami juga berterima kasih atas dukungan pemerintah dan FIFA Forward, tambahnya. Pembangunan TC di Penajam Pasir Utara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, PSSI, dan FIFA untuk mengangkat kualitas sepak bola Indonesia.
Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan berlatih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, dilengkapi infrastruktur modern dan metodologi latihan terbaik. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan pertama jelang laga uji tanding dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan B Gelora Bung Karno GBK, pada sore ini. Ada 18 pemain yang hadir dalam latihan ini. Terdapat 4 pemain yang masih belum hadir seperti Jai Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Para pemain sudah datang di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan berlangsung. Sedangkan latihan dimulai tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Sebelum 2 pertandingan itu, tim besutan Shin Tae-yong akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania pada minggu mendatang. Timnas Indonesia pun sudah mulai berkumpul sejak Senin kemarin untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan. Jairo Riedewald menjadi pemain yang dirumorkan akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 ini. Kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia, tidak lain kabarnya untuk segera menjalani proses naturalisasi. Akan tetapi, sampai saat ini per 28 Mei 2024 belum ada tanda-tanda bahwa Jairo Riedewald akan segera datang ke tanah air. Nama pemain yang kini akan pergi dari Crystal Palace ini mencuat, setelah ia menolak untuk memperkuat Suriname. Selain menolak untuk memperkuat Suriname, ia menyatakan untuk mempertimbangkan gabung ke skuad Garuda. Hal tersebut yang kemudian membuat nama Jairo menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter Timnas Indonesia. Namun, memang belum ada pernyataan resmi dari pihak federasi yakni PSSI bahwa sang pemain bakal ke tanah air. Terlebih, Jairo juga belum pernah bertemu dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sekarang ini. Seperti halnya yang dilakukan sejumlah pemain lain, pertemuan dengan Erick Thohir menjadi gerbang awal untuk memperkuat Timnas Indonesia.